Selamat pagi dan shalom adik-adik. Kak Pince, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Kakak Tanse dan Kakak Kael, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, saat ini kita mau beribadah sekolah minggu kepada Tuhan. Namun sebelum kita beribadah, kakak mau tanya-tanya dulu sedikit. Mungkin kakak mulainya dari kakak Pince yang lebih dekat dengan kakak Andi. Oke. Kakak Pince, kakak tahu nggak sih kenapa sampai saat ini kakak masih bisa ikut ibadah sekolah minggu? Kira-kira itu karena siapa? Itu semua kakak yakini karena pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memangnya dia bikin apa sih sama kakak Pince? Ya, Tuhan Yesus sudah menjaga kakak dari malam, membangunkan tadi pagi, dan saat ini boleh berdiri untuk beribadah bersekolah minggu bersama adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini. Iya, itu juga yang kakak Andi rasakan sama seperti kakak Pince rasakan. Kakak juga pasti yakin adik-adik merasakan hal yang sama seperti kakak-kakak pengasuh di sini, di mana Tuhan Yesus boleh menjaga kita dari malam hingga di pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu buat adik-adik di rumah jangan malas-malas. Dengan penuh semangat kita memuji, memuliakan Tuhan, terlebih beribadah kepada Tuhan di pagi ini. Nah, untuk memulai ibadah kita di pagi yang indah ini, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan dengan penuh semangat kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Dengar dia panggil nama saya. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri, tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan ingat, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau boleh menjadikannya di dalam hidup kami, mewarnai hidup kami yang sungguh luar biasa. Tak hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Bahkan di pagi ini ya Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali, walaupun tidak secara langsung melalui media yang ada, tapi tidak memudarkan dan menurunkan semangat kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, tolong kami, berikan kami hati yang rindu untuk terus memuji memuliakan Tuhan, terlebih dalam ibadah ini. Dari awal sampai selesainya, kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan ajarilah kami untuk taat beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Kakak Andi, Kapin mau tanya ini. Kak Andi pernah lihat langit tidak? Pernah? Langit itu tinggi atau rendah saja? Tinggi? Tinggi. Kalau laut pernah lihat tidak? Pernah dong. Dalam atau dangkal? Dalam? Dalam. Nah, satu lagi nih, pelangi. Pelangi itu menurut Kak Andi indah nggak? Indah malahan. Sangat indah ya? Iya, bagus. Tapi ada yang lebih indah, lebih dalam, dan lebih tinggi di antara semuanya itu. Kakak Andi tahu apa itu? Kak Andi tahu? Enggak. Yaitu kasih Yesus. Seperti lagu kita yang satu ini, setinggi-tingginya langit.
Kakak Andi, selama liburan di rumah ini, apa saja yang biasa Kakak Andi lakukan? Kalau yang Kakak Andi lakukan biasanya karena libur, jadi kebanyakan tidur, main game, tidak bantu orang tua, nonton TV, ya begitu-begitu. Ya, berarti Kakak Andi selama liburan ini hanya malas-malasan saja? Iya, kebanyakan sih seperti itu. Ya, tidak boleh ya, jangan dicontoh. Jadi adik-adik di rumah, walaupun kita libur, kita harus tetap tidak boleh malas-malasan. Kita harus tetap bekerja, harus tetap bantu orang tua, harus tetap belajar, dan jangan lupa juga baca firman ya. Jadi kalau kita malas-malas, malu sama binatang yang kecil ini. Walaupun dia kecil tapi dia rajin. Tahu binatang apa? Apa itu? Semut, seperti lagu kita ini. Jadi masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi jangan malas, jangan lalai. Oke, adik-adik disilakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, kakak ingin bertanya dulu. Kira-kira di dalam hidup adik-adik semua, di mana kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu dengan teman kita, baik yang di sekolah maupun yang di dekat rumah kita. Ya, adik-adik pasti tahu dong, kenapa kita tidak bisa lakukan semua itu? Karena adanya virus corona. Tapi menurut adik-adik perasaannya bagaimana sih dengar virus corona? Nah, kakak mau tanya dari kakak Pince yang dekat saya. Kakak Pince, kira-kira kakak Pince pernah tidak seperti merasa takut atau khawatir begitu karena tidak bisa keluar rumah karena ada virus corona? Pernah tidak kakak merasa seperti itu? Iya, Kak Andi sebagai manusia biasa, rasa takut, rasa cemas ataupun khawatir pasti pernah kita rasakan. Kakak Pince juga mengalami hal itu. Iya. Sama, kakak Andi juga kadang berpikir, aduh kalau saya keluar rumah kena virus corona, tidak bisa ketemu teman lagi, tidak bisa belajar, terlebih tidak bisa ke sekolah minggu lagi. Karena kita tidak bisa bertemu dengan siapapun itu. Terlebih kita tidak bisa berjumpa sebagai persekutuan anak dan sekolah minggu. Tapi adik-adik ingat, walaupun di tengah situasi kita tidak bisa berjumpa dengan orang lain, dengan teman-teman sahabat kita, tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mau dan tidak pernah lupa untuk berjumpa dengan kita. Dia justru selalu mau untuk bertemu dengan kita. Tanpa disadari dia ada di sekeliling kita, di samping kiri kanan kita. Karena kenapa? Ingat, dengan lingkupi Tuhan Yesus dan kuasanya, kita justru ditolong dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas semua yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, untuk memberikan persembahan syukur kita, jangan lupa, jangan diramas uang persembahannya, tapi dilipat baik-baik, karena ingat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi sebuah lagu yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semua siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk mengiringi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua, biarlah kami boleh menikmati cerita firman-Mu di pagi hari ini. Dan berkati juga kedua orang tua kami, biarlah mereka juga boleh menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah melihat gembala? Ya, tugasnya gembala apa? Tugasnya dia menjaga domba atau binatang peliharaannya, atau kalau di Timika ada sapi, kalau di tempat-tempat lain ada kerbau dan sebagainya. Nah, tugasnya dia mencari rumput yang subur untuk domba-dombanya atau untuk sapinya atau untuk kerbaunya. Nah, di dalam Alkitab ada seorang anak kecil
yang tugasnya sehari-hari menggembalakan domba orang tuanya. Dialah anak dari Bapak Isai. Bapak Isai mempunyai 7 orang anak, dan satu yang paling kecil namanya Daud. Daud ini walaupun dia kecil, dia sudah mengenal dan mengasihi Tuhan. Setiap hari dia menjaga kambing domba orang tuanya. Pagi-pagi dia bangun, dia bersyukur kepada Tuhan, dia berdoa, dan setelah itu dia menyiapkan barang-barangnya, bekalnya, tongkatnya untuk pergi ke padang menjaga domba-dombanya. Tetapi dia juga tidak lupa membawa alat musiknya, namanya harfa, alat musik Daud yang sering dibawa kemana-mana, namanya harfa, karena Daud suka memuji Tuhan, sehingga dimanapun dia pergi dia tetap membawa alat musik ini. Sesampai di kandang, Daud membuka kandang dombanya, ya. Setelah itu dia menggiring domba-domba itu keluar dan pergi mencari rumput yang subur untuk makanan domba-dombanya. Tiba-tiba dalam perjalanan ada seekor binatang buas keluar dari hutan hendak menerkam binatang domba Daud tadi. Dan Daud lari sekencang-kencangnya dan membunuh binatang buas tadi itu. Setelah itu Daud kembali menghitung domba-dombanya, ternyata ada yang luka, dan yang luka itu Daud mengambilnya dan menggendongnya kembali ke tempat yang sejuk, tempat yang teduh. Nah, sambil menjaga domba-dombanya, Daud tak lupa mengambil alat musiknya tadi dan dia memuji Tuhan. Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan sudah menjaga saya dari binatang buas, Tuhan adalah kekuatanku. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Daud seorang anak gembala. Dia sangat mengasihi Tuhan dan dia juga selalu memuji Tuhan. Kita juga bisa seperti Daud, kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mengasihi orang tua kita dengan cara mendengarkan perintahnya. Kita mengasihi saudara kita, adik dan kakak kita dengan cara tidak merampas mainannya, tidak saling bertengkar, saling mengasihi. Kita juga bisa menyayangi teman-teman kita dengan cara saling menghargai. Tidak boleh pilih-pilih teman. Ada temannya datang ke rumah, oh saya tidak suka, kok pulang sudah. Nah, kita mengasihi semua teman-teman kita. Kita sayang mereka, kita panggil mereka ke rumah bermain bersama, atau di sekolah kita main bersama-sama dengan mereka, tidak boleh pilih teman. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan menghafal ayat hafalannya sesuai dengan cerita kita pagi hari ini, yaitu Daud mengasihi Tuhan. Coba dibuka Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 2. Mazmur pasal 18 ayat 2. Kita hafal sama-sama sambil kita gerakkan. Sudah dilihat? Kita gerakkan sama-sama ya. Gerakannya begini. Aku mengasihi Engkau ya Tuhanku. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau
ya Tuhanku. Ya, yang belum hafal kita ulang sekali lagi. Aku mengasihi Engkau ya Tuhanku. Jadi kita mengasihi Tuhan kita karena Tuhan adalah gembala kita. Oke adik-adik yang sama-sama diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini ada dua. Yang pertama dari kitab 1 Tawarik pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kitab Tawarik ya, dekat dengan raja-raja. Sudah, kalau sudah dilihat kita akan baca sama-sama. 1 Tawarik pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kita hitung ya, pada hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Isai memperanakkan Eliab anak sulungnya, Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Natanael anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Itulah anak-anak Isai. Nah, berikutnya bacaan yang kedua dari Pertama Samuel pasal 16. Pertama Samuel pasal 16 ayat 11 dan 12. Pertama Samuel pasal 16 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ya. Ayat 11, pada hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anak-anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Demikian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati para orang tua yang ada di rumah. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah menyanyi, kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus selalu menolong kami agar kami terus mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Dengan cara kami mau menghormati orang tua kami mau mendengarkan perintah orang tua, mau mengasihi saudara kami, mengasihi adik dan kakak kami, terlebih juga kami mau mengasihi teman-teman kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cerita firman-Mu di pagi hari ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk segenap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkau juga tolong kami, berikan kesehatan kepada kami semua, terlebih ketika kami ada di rumah. Tuhan Yesus juga menolong kami agar kami terus sehat, kuat di dalam bermain, menikmati masa liburan kami bersama dengan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, berkati mereka dalam tugasnya setiap hari, baik itu di kantor, di rumah, bahkan dimanapun dia bekerja. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati mereka, dan mereka juga mau membawa kami menjadi anak yang mengasihi Tuhan secara pribadi. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini sakit oleh karena virus corona. Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka, berkati para dokter, para medis, bahkan setiap orang
yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini, biarlah mereka terus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, berikan sukacita bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak pengasuh, Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini karena kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi kedua orang tua kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan orang tua, dan di pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat ucapan syukur persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan ini dan dikelola secara benar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, sempurnakan dan terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, masih semangat semuanya? Kak Andi masih semangat? Masih dong. Kak Tanse, Kak Kaya masih semangat? Iya, karena masih semangat adik-adik di rumah, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan Atas Kasih Setiamu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam hidup kami sampai selama-lamanya, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami di sekolah minggu pagi yang indah ini. Di mana Tuhan dari awal sampai selesai Kau boleh menyertai kami, memberkati kami, bahkan melayakkan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini, kami sebagai anak-anak-Mu walaupun masih kecil, terus tolong kami dalam pertumbuhan kami untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Selesai ibadah kami ini kami akan beraktivitas, tolong jaga lindungi kami, bahkan bersama keluarga kami, dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, sekali lagi dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kakak ajak kita semua dengan penuh semangat sekali lagi nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu, Aku Anak Sekolah Minggu.
Tahan dulu. Sebelum adik-adik kasih mati HP-nya, kami dari kakak pengasuh punya pesan-pesan buat adik semua. Ingat, virus corona belum hilang. Jadi, pesan-pesan dari kakak pengasuh yaitu jaga kesehatannya selalu, Kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker saat bepergian keluar rumah. dan juga cuci tangan selalu. Jaga juga kebersihan tubuh saat kita dari luar rumah hendak masuk ke dalam rumah. Nah, yang paling penting, ini kan waktu libur yang panjang, oke? Tapi bukan berarti kita malas-malasan. Nah, ini saatnya untuk kita belajar dan juga terlebih rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa ya. Kami dari kakak pengasuh mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.